Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mata kuliah pengantar manajemen, yaitu bab 12 ya. Kita akan bahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Saya share dulu biar nanti bisa dilihat bersama-sama gitu ya. Oke ya, itu ya teman-teman. Jadi kita akan mempelajari bab 12, yaitu adalah etika dan tanggung jawab sosial. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai eh, pengertian etika dulu gitu ya. Jadi kata etika itu datang dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang diartikan secara identik dengan moral atau moralitas ya teman-teman. Moral atau moralitas dalam konteks ini digunakan agar menilai baik atau jelek, benar atau salah terhadap suatu perbuatan. Moralitas merujuk pada nilai-nilai yang diakui atau ya diyakini kebenarannya dalam lingkungan manusia. Dan penerapan moralitas dalam kehidupan acap kali terfokus pada konsep keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu ya, itu mengenai etika. Etika juga dipandang memiliki pemahaman lebih luas dari konteks moralitas. Ya. Itu ya teman-teman, pemahaman tentang etika yaitu dari bahasa Yunani yang yaitu ethos gitu ya. Kemudian pemberlakuan moral atau moralitas dalam kehidupan cenderung mengedepankan prinsip keadilan yang melibatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Komitmen moral mencakup nilai-nilai seperti persaudaraan, kejujuran, kerjasama, kasih sayang, kemurahan hati, dan tanggung jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi, dan pemberlakuan yang bersifat manusiawi. Dalam konteks integritas pribadi, setiap individu diharapkan memiliki rasa malu, rasa bersalah, dan rasa penyesalan. Nah, elemen-elemen dalam moralitas acap kali menggunakan elemen budaya dan adat sebagai landasan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, moralitas, teman-teman. Moralitas yaitu konsep yang mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan antara perilaku yang dianggap baik dan jelek. Termasuk aturan-aturan yang mengatur perilaku tersebut serta nilai-nilai yang dipegang teguh atau dijadikan tujuan oleh praktik dan kegiatan tersebut. Lah, asal usul kata moral datang dari bahasa Latin, maus, mos atau moris ya, yang berarti kebiasaan, tata cara hidup dan tradisi. Nah, individu yang memiliki moralitas yang baik dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan, karena perbuatan tersebut yaitu bagian dari integral dari moralitas seseorang. Oleh karena itu, suatu perilaku dianggap bermoral apabila sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam lingkungan sosial individu tersebut. Ya, itu moralitas ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ke teori etika. Secara prinsip, teori-teori etika terdiri dari prinsip-prinsip umum yang bertindak sebagai dasar agar semua aturan etika atau penilaian moral. Teori-teori etika ini berperan sebagai panduan dalam pengambilan putusan ketika seorang dihadapkan pada dilema etika. Dilema etika timbul ketika alasan agar melakukan sesuatu perbuatan sejalan dengan alasan yang tidak melakukannya. Nah, dalam menghadapi dilema ini, para ahli etika mencari solusi dengan meminta pandangan dari pihak yang dianggap paling etis dan memahami prinsip-prinsip etika, teman-teman ya. Di antaranya prinsip etika akhirnya terbagi atas menjadi 4 bagian, ya, yaitu ada teori teologi, ya, teleologi, ya. Itu teleologi datang dari gabungan kata Yunani telos yang berarti tujuan dan logos yang merujuk pada perkataan. Konsep teleologi adalah suatu ajaran yang menjelaskan bahwa segala sesuatu dan setiap suatu ajaran yang menjelaskan bahwa segala sesuatu dan saya ulangi, konsep teologi adalah suatu ya, ajaran yang menjelaskan bahwa segala sesuatu dan setiap kejadian memiliki arah menuju tujuan tertentu.
Istilah teleologi diperkenalkan oleh Christian Wolff, ya, seorang filsuf Jerman pada abad ke-18, ya, dalam konteks etika teleologi. Ya, itu penilaian baik dan jelek suatu perbuatan didasarkan pada tujuan yang diinginkan atau akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Itu dalam konteks etika teleologi, itu penilaian baik dan jelek suatu perbuatan didasarkan pada tujuan yang diinginkan atau akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Kemudian berikutnya ada teori egoisme. Egoisme adalah suatu teori yang menempatkan keterpentingan pribadi sebagai prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam situasi di mana terjadi konflik antara kepentingan individu dan kepentingan manusia, egoisme menyarankan agar mengambil perbuatan yang mengutamakan keterpentingan diri sendiri. Nah, pandangan ini menekankan bahwa seseorang seharusnya selalu bertindak demi kebaikan pribadinya. Kemudian teori utilitarianisme. Ya, utilitarianisme adalah suatu pendekatan, penilaian terhadap perbuatan atau kegiatan berdasarkan penilaian baik dan jeleknya dengan mempertimbangkan keterpentingan kolektif. Ya. Pendekatan ini dapat melegitimasi suatu perbuatan yang mungkin dianggap tidak etis secara deontologis, asalkan tujuan atau akibatnya memberi manfaat bagi banyak orang. Utilitarianisme memberi nilai tinggi pada kebebasan individu dalam pengambilan putusan moral. Ya. Itu teori utilitarianisme. Ya. Kemudian teori selanjutnya adalah deontologi. Deontologi datang dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Konsep deontologi menyatakan bahwa etika suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban, tanpa memandang konsekuensinya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kepatuhan terhadap aturan atau hukum menjadi dasar seseorang bertindak secara etis, di mana kebaikan suatu perbuatan tidak dinilai dari hasilnya, melainkan karena perbuatan tersebut dianggap sebagai kewajiban. Itu teori deontologi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan ke pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, atau istilahnya ada CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) melibatkan sumber daya manusia di sekitar maskapai sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya dalam mengembangkan kegiatan bisnis. CSR bukan hanya tentang mencapai keuntungan uang, tetapi juga tentang membangun citra maskapai atau perusahaan yang baik di mata manusia. Jadi CSR ini lebih menitik beratkan adalah kegiatan perusahaan atau usaha yang memberikan manfaat pada masyarakatnya. Gitu ya. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial maskapai merujuk pada komitmen keberlanjutan suatu maskapai agar berperilaku secara etis dan memberi kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi. Seiring itu, maskapai juga bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup orang yang dipekerjakan beserta keluarganya, serta memberi akibat positif pada komunitas lokal dan manusia umum. Kemudian sejalan dengan pandangan tersebut, ada Setara Harjo dan Resnawati mendefinisikan CSR sebagai konsep yang menitik beratkan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan maskapai di luar aspek utama mencari keuntungan uang. Itu pemahamannya ya teman-teman. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan apa? Jadi manfaat yang diperoleh dari implementasi tanggung jawab sosial maskapai atau tanggung jawab perusahaan memiliki akibat positif bagi maskapai itu sendiri, ya, bagi manusia, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada beberapa manfaat yang dapat diraih bersama CSR, ya, antara lain adalah
bagi maskapai atau perusahaannya atau bagi pengusahaannya. Satu, pertumbuhan berkelanjutan maskapai dan citra positif di manusia. Kemudahan, yang kedua, kemudahan akses maskapai terhadap modal, pemeliharaan sumber daya manusia berkualitas, kemudian peningkatan kemampuan pengambilan keputusan kritis dan pengelolaan resiko yang lebih efektif. Itu manfaat tanggung jawab sosial perusahaan bagi maskapainya atau perusahaannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua bagi manusia. Praktik CRS yang baik dapat meningkatkan nilai tambah maskapai di suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas sosial di wilayah tersebut. Pekerja lokal yang dipekerjakan mendapatkan perlindungan hak-hak kerja dan praktik CRS menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal, terutama apabila melibatkan manusia adat. Ya, itu manfaat bagi manusianya. Kemudian bagi lingkungan, ya, implementasi CSR dapat mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan mengurangi tingkat populasi dan memastikan maskapai turut mempengaruhi lingkungan secara positif. Nah, kemudian bagi bangsa, praktik CSR yang baik dapat mencegah perbuatan yang namanya corporate misconduct atau malpraktek bisnis seperti penyuapan pada aparat bangsa atau aparat hukum yang memicu tingkat korupsi yang tinggi. Selain itu, bangsa akan mendapatkan pendapatan pajak yang wajar dan tidak diselundupkan oleh maskapai atau perusahaan. Itu yaitu bagi bangsa. Selanjutnya, teman-teman, landasan hukum tanggung jawab sosial perusahaan itu apa? Ya, landasannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua ada pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas UU PT, pasal 74 ayat 1 mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi maskapai yang bergerak di bidang atau terkait dengan sumber daya alam atau SDA. Selanjutnya ayat 2 membahas perhitungan biaya dan prinsip kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mencerahkan sanksi, dan ayat 4 menyentuh aspek regulasi lebih lanjut. Ya, itu dasar hukum tanggung jawab sosial perusahaan ya teman-teman. Gitu ya. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap orang yang dipekerjakan itu seperti apa? Ya. Jadi berbagai bentuk tanggung jawab terhadap orang yang dipekerjakan melibatkan satu proses seleksi dan penempatan pegawai yang transparan, melibatkan partisipasi calon pegawai dari sekitar komunitas. Yang kedua, menetapkan posisi jabatan, gaji, dan pengupahan, serta promosi jabatan tanpa memandang aspek seperti agama, jenis kelamin, suku bangsa, senioritas, dan asal bangsa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, menyediakan rasa aman dengan mengikut sertakan orang yang dipekerjakan dalam program asuransi tenaga kerja, pensiun dan kecelakaan kerja, asuransi keluarga, dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Gitu ya. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan terhadap orang yang dipekerjakan yang kelima adalah memberi peluang yang setara bagi orang yang dipekerjakan, laki-laki dan perempuan di semua tingkatan agar mengikuti program studi lanjut atau pelatihan yang meningkatkan kompetensi. Yang terakhir adalah memberi kebebasan beribadah kepada semua orang yang dipekerjakan. Itu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap orang yang dipekerjakan itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen. Sini ada beberapa hak konsumen yang terinspirasi dari Consumer Bill of Rights ya, yang membentuk dasar hukum konsumen. Itu melibatkan satu adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan jasa. Yang kedua adalah hak mendapatkan informasi mengenai spesifikasi produk dengan mencantumkan label yang benar, termasuk kampanye iklan yang konsisten dengan produk dan distribusi produk. Yang ketiga adalah hak konsumen agar didengarkan, di mana maskapai dapat membuka saluran komunikasi bersama kontak, saran, atau nomor telepon. Nah, kemudian hak memilih barang yang akan dibeli oleh konsumen, hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut, kemudian hak mendapatkan bimbingan dan pendidikan konsumen, serta hak diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Ya, yang terakhir adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen adalah hak agar mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang seharusnya.
Itu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen, ya, yang terinspirasi dari Consumer Bill of Rights gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manusia. Jadi eh, pengembangan manusia menurut definisi dari The World Business Council for Sustainable Development, ya, dalam kerangka Corporate Social Responsibility, ya, atau CSR, itu diukur berdasarkan peningkatan taraf hidup manusia. Hal ini merujuk pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan, ya, pilihan, partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan. Jadi dalam pelaksanaannya CSR terhadap manusia memerlukan peran tiga pilar ekonomi suatu bangsa, yaitu ada pemerintah, manusia, korporasi, perusahaan atau maskapainya, gitu ya. Itu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manusia, ya, yang tadi, ya, menurut definisi dari The World Business Council for Sustainable Development. Kemudian selanjutnya teman-teman, dalam usaha memperbaiki kesejahteraan manusia terdapat tiga tingkatan kegiatan program CSR tersebut, ya. Itu yang pertama adalah kegiatan program CSR yang bersifat charity, dengan akibat sesaat dan hanya menyelesaikan masalah sesaat. Meskipun relevan, diperlukan pendekatan CSR yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan mendorong kemandirian manusia. Yang kedua, kegiatan program CSR yang membantu usaha kecil. Jadi, namun acapkali bersifat parsial dan terpisah dari kegiatan bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Meskipun dapat meningkatkan produktivitas, dapat cenderung meningkatkan ketergantungan manusia pada maskapai atau perusahaannya. Kemudian kegiatan program CSR yang berorientasi pembangunan daya saing manusia dengan memberdayakan mereka bersama berbagai kegiatan. Ini mencakup pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan keberlanjutan dan kemandirian manusia. Jadi itu teman-teman ada tiga tingkatan kegiatan program CSR sebagaimana dijelaskan oleh Murdianto yang tadi telah dipaparkan oleh saya, sehingga CSR ini diharapkan bukan perusahaan, ya, dalam hal ini korporasi dan sebagainya, itu hendaknya memiliki sebuah apa namanya tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya atau masyarakat pada umumnya, begitu ya. Dan itu diatur dalam undang-undang, ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah perusahaan besar di wilayah teman-teman, tapi ternyata tidak jelas CSR-nya, itu bisa ditanyakan. Nah, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian di situ ada pasal-pasal yang mengaturnya. Jadi itu yang bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi CSR ini atau bab 12 ini membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial, termasuk di dalamnya atau biasa dikenal disebut dengan nama CSR, ya, itu seperti itu. Dan CSR ini memang harus betul-betul dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, gitu ya. Begitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di bab 12 ini, yaitu tadi bahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kemudian nanti teman-teman apabila ya apabila teman-teman belum terlalu paham atau ada hal yang harus dalami lagi, itu sebenarnya sudah ada di file buku yang sudah saya share. Jadi nanti bisa dibaca-baca. Begitu ya teman-teman. Saya rasa cukup dulu teman-teman. Sekali lagi itu penjelasan dari bab 12 etika tanggung jawab sosial. Silakan nanti bukunya, materi yang telah saya share dibaca dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, stop nih.